Oke, halo, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh IPA SMP kelas 8. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ticker timer dan pola tetesan oli. Ya. Jadi ini soal yang materi sering kali keluar di soal-soal seperti soal ujian sekolah. Nah, langsung saja kita ke materinya ya. Nah, ticker timer dan tetesan oli sebenarnya apa sih yang dilihat? Yang dilihat itu adalah pola titik pada pita ticker timer atau pola tetesan oli yang bocor pada saat kendaraan yang melaju. Kalau ticker timer itu adalah alat eksperimen yang biasanya digunakan di dalam lab untuk praktikum tentang gerak benda. Sedangkan kalau pola tetesan oli itu sebenarnya adalah peristiwa yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Diamati, kemudian dibuatkan ilustrasinya atau dibuatkan grafiknya berdasarkan data dari pola yang diamati. Nah, bagaimana cara kita membaca pola pada ticker timer dan tetesan oli kendaraan ini? Nah, kita lihat ada perbedaan yang utama ya antara ticker timer sama tetesan oli. Kalau pada pita ticker timer, arah gaya itu ada di ujung pita. Sedangkan pada tetesan oli, arah gaya itu ada di awal. Maksudnya arah gaya itu apa? Arah gaya di sini adalah ketika kita menggunakan ticker timer, maka kereta dinamika atau trolinya kita letakkan di ujung pita. Ya, sehingga nanti yang di dekat ketukan yang di dekat dengan kereta dinamika atau troli ini adalah data awal. Sedangkan yang paling dekat dengan ticker timer ini adalah data akhir. Kebalikan dengan pola pada tetesan oli. Jadi gayanya itu searah dengan bendanya nih, tapi ini kalau kita lihat ini adalah titik startnya, kemudian misal di sini adalah finishnya, maka yang dekat atau yang pertama kali dari titik start itu adalah data awal. Sedangkan yang di finish itu adalah data akhir. Jadi ketika kita mau menarik kesimpulan, kan kita pasti melihat dari awal ke akhir untuk menarik kesimpulan kan. Baru kita cari kesimpulannya dari awal, kemudian ke akhir, dari start ke finish kita gunakan untuk menarik kesimpulan. Nah, pada ticker timer dan pola tetesan oli itu berbeda berlawanan ya. Jadi kalau pada ticker timer kita menarik kesimpulannya berlawanan dengan arah gaya, sedangkan pada pola tetesan oli kita menarik kesimpulannya searah dengan gaya. Jadi misalnya di contoh pada GLBB dipercepat, yang pada ticker timer kita lihat di sini F-nya ke depan, maka yang dekat dengan F itu adalah titik awalnya. Ya, yang di ujung ini berarti adalah titik akhirnya. Nah, titik-titik yang rapat di sini ini menunjukkan bahwa dia itu lambat atau punya kecepatan yang relatif lebih lambat. Karena apa? Karena kalau lambat itu berarti perpindahannya itu kan sedikit atau jarak yang ditempuh itu kecil sehingga langsung dapat ketukan lagi, geser sedikit dapat ketukan lagi. Tapi ketika gerakannya itu cepat, maka nanti pola titik-titiknya akan renggang atau berjauhan. Jadi ini gerakannya cepat ya atau melaju lebih cepat. Ya, karena kalau cepat berarti perpindahannya lebih banyak, gesernya banyak baru titik, gesernya banyak baru dapat ketukan. Sehingga kalau untuk yang titik-titiknya rapat itu berarti dalam keadaan lambat. Kalau titik-titiknya itu berjauhan itu berarti dalam keadaan cepat. Maka untuk menarik kesimpulan pada pita pola ketukan pada pita ticker timer, di sini kita menarik kesimpulannya kan berarti dari awal ke akhir ya, dari lambat ke cepat. Berarti ini masuk GLBB dipercepat. Ya. Sedangkan kalau kita lihat pada pola tetesan oli sama ya, renggang itu berarti dalam keadaan melaju lebih cepat ya. Kemudian rapat itu berarti dalam keadaan yang melajunya lebih lambat ya, karena kalau lambat itu berarti bergesernya sedikit, semakin banyak oli yang menetes, jaraknya berdekatan. Untuk menarik kesimpulan kita lihat dari titik awal ke titik akhir. Ya, dari yang cepat ke yang lambat, dari cepat ke lambat. Berarti ini masuk ke GLBB diperlambat. Nah, yang kita tidak perlu lihat arah gayanya itu pada GLB, baik timer maupun tetesan oli.
Kenapa? Karena pada GLB jarak antar titik itu selalu sama. Jadi sudah pasti nih disimpulkan sebagai GLB. Jadi kita tidak perlu melihat arah gayanya lagi. Kenapa? Karena kan jarak antar titiknya itu sama. Jadi sudah pasti dia itu adalah gerak lurus beraturan. Nah, ini contohnya. Jadi ketika ticker timer itu menarik arah tarikan dari gayanya itu tidak dituliskan, kita tidak bisa mudah menyimpulkan kecuali kalau itu adalah GLB. Jadi seperti yang option B ini adalah gerak lurus beraturan GLB karena jarak antar titiknya itu selalu sama ya, seragam. Jadi ini sudah otomatis GLB. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat dua data yang berbeda, misalnya nih di poin A sama di poin D. Poin A sama di poin yang C nih. Dengan arah tarikan yang berbeda. Yang poin A, pojok kanan atas ini, kita ditarik ke arah kiri, F-nya ke kiri. Berarti di sini di bagian yang rapat atau lambat ke bagian belakang ini berarti cepat. Ya. Yang dekat dengan F itu berarti di awal, yang jauh itu berarti di akhir. Menarik kesimpulannya, kita dari awal ke akhir. Menarik kesimpulannya, dari lambat ke cepat. Berarti ini adalah GLBB dipercepat. Ya. Kemudian dengan pola titik yang sama, kita lihat nih di poin C, tetapi gaya tariknya ke arah kiri. Ke arah kanan ya. Ini kita lihat ke arah kanan, berarti ini data di awal. Yang dekat dengan option C ini adalah data di akhir. Di awal kita lihat merenggang, berarti ini semakin cepat. Kemudian yang paling akhir itu rapat, berarti dia bergeraknya lambat. Maka untuk menarik kesimpulan, ini dari awal ke akhir. Dari cepat ke lambat. Maka untuk yang option C ini adalah GLBB diperlambat. Sedangkan kalau pada tetesan oli, kita menariknya searah dengan gaya dorong dari mesinnya. Jadi di mana mobil itu berada itu bisa menjadi penanda dia titik startnya di mana, titik finishnya di mana. Jadi kalau seperti pada gambar yang mobilnya ke arah kiri ini berarti startnya. Kemudian di sini adalah finishnya. Nah di sini bisa kita tarik kesimpulan di start itu berarti data awal. Ya, di finish itu berarti data yang paling akhir. Ya, yang paling awal itu renggang, berarti dia dalam keadaan melaju cepat. Kemudian di akhir itu rapat, berarti dia dalam keadaan lambat. Maka cepat ke lambat dia masuk ke GLBB diperlambat. Ya. Nah, berikutnya ini adalah contoh soal. Hasil perekaman percobaan gerak benda menggunakan ticker timer didapatkan seperti pada gambar. Pada gambar berikut, manakah yang termasuk gerak lurus dipercepat beraturan? Nah, kalau pada seperti pada soal, itu kan tidak ada keterangan kemana arah gayanya. Ya, jadi hanya kita saja tidak diberitahu arah gayanya. Kalau itu GLB, maka itu mudah. Langsung kita jawab yang A. Ini pasti sudah jelas ya, ini adalah GLB, gerak lurus beraturan. Tapi yang ditanya adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Dipercepat berarti awal ke akhir itu seharusnya dari yang geraknya lambat ke yang geraknya cepat. Atau yang dari di sini rapat menuju ke titik-titik yang renggang. Ya, ini yang mana? Nah, kalau misalnya tidak ada soal seperti ini, ada soal seperti ini, kalian tanyakan ke yang bikin soal atau pengawas ujiannya, kira-kira ini datanya seperti apa, ditariknya ke arah mana untuk yang GLBB. Tetapi umumnya, ini kalau kita lihat yang dekat atau yang sobekan seperti ini adalah yang dekat dengan ketukannya atau dekat dengan ticker timer, ya, atau ini data akhir. Kenapa kok bentuknya tidak teratur? Karena biasanya disobek. Ya. Yang di awal atau yang dekat dengan kereta dinamikanya itu harusnya bentuknya yang
rapi. Kenapa? Karena nanti kan akan dimasukkan ke bagian penyekat ini atau penahan ini, ya berarti harus rapi. Jadi biasanya itu suka dipotong. Maka biasanya yang bagian rapi itu di bagian yang dekat dengan kereta atau awal. Atau di sini letak F-nya ditarik. Ya. Jadi berarti kalau ada soal seperti ini kurang lebih bendanya itu akan ditarik ke arah kiri. Jadi di bagian kanan itu adalah yang bagian akhir atau yang dekat dengan tiker timer. Maka tadi sudah kita kesimpulkan ya kalau dipercepat itu berarti dari keadaan rapat ke renggang, dari yang lambat ke yang cepat. Jadi dari keadaan rapat ke renggang ya. Awalnya itu berarti searah di sini ya di depan. Awal di sini berarti di bagian akhir. Dari rapat ke renggang, maka kita tinggal cari dari rapat ke renggang. Ternyata rapat ke yang bagian akhirnya renggang itu adalah yang option B. Jadi jawaban yang mendekati itu adalah yang B. Ya. Oke, ini adalah contoh soal lagi. Perhatikan gambar. Pola tetesan oli sebuah mobil yang sedang melintas. Diberi segmen PQRST. Dari P ke T digambarkan pada gambar di atas. Maka pasangan segmen dan grafik geraknya yang sesuai ditunjukkan oleh. Jadi contoh soal yang lain itu ada gambar, kemudian kita diminta untuk menentukan mana grafik yang sesuai. Nah, ini karena per segmen, coba kita lihat. Pertama kita lihat di segmen PQ dulu. Kita lihat grafiknya. A terhadap T, ini berarti percepatan. Kalau GLBB, percepatannya itu selalu tetap. Yang berubah itu kecepatannya. Jadi A itu harus tetap. Yang bisa naik itu adalah atau yang bisa naik atau yang bisa turun itu adalah kecepatan atau kelajuan atau yang lambangnya itu V. Kalau percepatan atau akselerasi itu A tetap. Kalau misalnya dia itu dipercepat berarti nilainya positif, kalau diperlambat berarti nilainya negatif. Jadi secara grafik yang PQ ini grafiknya ini tidak sesuai ya. Ini grafiknya sudah tidak sesuai. Kemudian kita lihat segmen yang QR. Kita lihat segmen QR. Di sini QR ini adalah GLB, gerak lurus beraturan. Benda ber-GLB itu berarti bergerak menempuh jarak tertentu. Ya, menempuh jarak tertentu artinya seiring berjalannya waktu, jarak yang dia tempuh itu sama. Tapi kalau berdasarkan gambar yang kita lihat, S terhadap T jaraknya di situ-situ aja. Misalnya ini 10 meter. Dari detik pertama, kedua, ketiga hanya ada di 10 meter. Berarti kurang lebih ini bendanya tidak bergerak. Atau grafiknya juga kurang tepat. Nah, harusnya yang lurus seperti ini bukan S, tapi di sini adalah percepatan. Jadi yang QR ini kurang sesuai. Ya. Yang ini salahnya adalah di A-nya, kalau yang ini salahnya adalah di keterangan S-nya. Kemudian kita lihat segmen S ke T. S ke T. S ke T itu dari keadaan renggang ke rapat ya. Kalau kendaraan berarti ini finishnya ya, karena dia di ujung garis, berarti startnya dari sini nih. Dari renggang ke rapat, dari cepat ke lambat. Berarti untuk yang segmen ST itu berarti adalah GLBB diperlambat. Diperlambat. Tapi kalau kita lihat grafiknya, diperlambat itu seharusnya tidak naik. Kalau diperlambat berarti V-nya akan turun, bukan naik. Maka seharusnya grafiknya yang sesuai itu V-nya adalah ke bawah. Ya, maka ini di grafik ST ini yang tidak sesuai adalah gambar grafik dari V-nya. Harusnya ke bawah. Kemudian kita lihat dari R ke S. R ke S ini dari kita lihat polanya ya. Ini makin lama makin renggang, berarti ini boleh kita simpulkan dia masuk ke GLBB dipercepat. Ya, untuk grafiknya S terhadap T itu betul ya, tapi lebih tepatnya kan dia tidak dimulai dari 0, tapi dimulai dari posisi tertentu itu seharusnya tuh kurang lebih seperti ini. Jadi jawaban yang sesuai atau yang mendekati itu adalah yang segmen S. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Semoga membantu kalian dalam belajar memahami pola tetesan
oli pada kendaraan bermotor, dan pola pada pita tiker timer. Selamat belajar, tetap semangat, semoga sukses terus.